Makasih ya Bang Levin. Ini kita ada di Semarang Contemporary Art Gallery. Perkenalan dulu, nama saya Sisi. Nama saya Kiona. Nama saya Vesita. Nama saya Airin. Dan nama saya Glenn. Jadi hari ini kita bakal jelasin tentang 3 prinsip seni dan 3 unsur seni rupa. Selamat menonton. Selamat menonton. Baik, sebelum kita memulai untuk membedah lukisan-lukisan yang ada, alangkah baiknya kita menjelaskan definisi dari unsur. Yang pertama adalah warna. Warna adalah ekspresi dari suatu lukisan yang membuat lukisan lebih ekspresif dan hidup. Selanjutnya yang kedua ada tekstur. Tekstur merupakan permukaan dari suatu lukisan atau benda. Nah, tekstur sendiri itu ada 2, ada halus dan kasar. Bidang adalah unsur seni rupa yang dihasilkan dari beberapa garis yang digabungkan dalam keadaan tertentu. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan 3 prinsip dari karya seni rupa. Yang pertama adalah penekanan. Penekanan atau emphasis sesuai dengan namanya sendiri, di mana sang pelukis atau sang yang membuat seni tersebut ingin menekankan sesuatu, misalnya suatu tema, suatu motif, suatu warna atau suatu latar belakang dalam seni tersebut. Pelukis dapat menekankan dalam segi warna, dalam segi motif, atau dalam segi estetiknya seperti moral atau latar belakang yang ada di dalamnya. Kontras adalah di mana suatu lukisan menunjukkan perbedaan yang mencolok antara elemennya, seperti bentuk, warna, dan ukuran. Hal ini digunakan untuk menarik perhatian para peminat seni. Prinsip kesatuan adalah pengaturan objek atau komponen secara berdekatan. Oke, jadi hari ini aku akan menjelaskan tentang lukisan yang berjudul The Last Stories, karya Iki Koro. Nah, lukisan ini bermediakan akrilik di kanvas dan berukuran 120 x 100 cm. Nah, untuk prinsip yang pertama, saya mengambil prinsip proporsi, di mana hubungan ukuran antara berbagai elemen yang ada di sini dapat mempengaruhi persepsi penonton. Lalu yang kedua adalah fokus. Area di dalam karya seni ini menarik pada titik pusat pada gambar orang ini, yaitu adalah turis yang terakhir. Lalu keseimbangan pada lukisan ini mengacu pada distribusi visual elemen yang ada dalam karya seni. Dan yang ada di sini adalah karya seni simetris. Lalu unsur yang saya ambil adalah warna. Dari elemen lukisan ini, warnanya sangat mencolok dan juga mendapatkan suasana bahagia pada gambar ini. Dan juga ruangnya, area di dalam lukisan ini menggunakan ruang dapat memberikan ilusi kedalaman dan perspektif. Seperti yang kita bisa lihat di sini, ini memberikan ilusi pada orang-orang bahwa ada village di belakangnya. Lalu yang terakhir adalah bentuk. Ruang bentuk oleh garis dan juga bentuk lingkaran pada lukisan ini. Oke, lukisan selanjutnya adalah Kurosaki Infinite Pool Party yang diciptakan oleh Iki Horror yang digunakan cat akrilik di kanvas dengan ukuran lukisan 150 x 200 cm dibuat di tahun 2024. Nah, di lukisan ini ada 3 unsur yang saya ingin tekankan dan juga 3 prinsip. Yang pertama adalah gelap terang, dan kalian bisa lihat di sini lukisannya ini menurut saya ini agak terang sekali, sangat terang menggunakan warna-warna yang vibrant, dan juga warna juga merupakan unsur seni rupa karena warna itu sangat penting dalam seni. Dan yang di sini warna-warna yang digunakan oleh sang pelukis ini warnanya sangat vibrant, sangat cerah dan sangat menarik. Lalu kemudian adalah yang terakhir adalah tekstur. Tekstur yang kita lihat di sini adalah misalnya seperti tekstur burung-burung flamingo dan juga tekstur jaket atau pakaian yang muncul di dalam lukisan ini. Selanjutnya adalah prinsip dari lukisan ini. Yang pertama adalah kesatuan. Jadi kesatuan ini yang digambarkan dalam lukisan ini adalah bagaimana orang-orang berkumpul di atas sepertinya air, dan juga di sekeliling airnya itu adalah burung-burung flamingo, dan burung flamingo ini sepertinya sering muncul di lukisan karya pelukis yang ini, seperti itu juga di beberapa lukisan yang di sebelah sana dan di sebelah sana.
Yang kedua adalah yang saya ingin katakan adalah irama, yaitu garis-garis irama-irama yang digunakan dalam satu objek dari kita. Dari kita lihat ini irama yang digunakan ini sepertinya sangat lebih menekankan ke garis-garis yang agak tebal. Jadi dia gambaran garis-garisnya ini sangat detail, sangat sesuai tekstur seperti kalau belum nanti turun ke bawah atau jalan sepertinya tidak terlihat garis, tapi juga terlihat seperti pakaian yang utuh. Dan yang terakhir adalah pementahan. Yang ditekankan dalam lukisan ini adalah orang-orang yang berdiri di atas air dan juga bulu-bulu flamingo yang menghiasi suasana lukisan. Ya. Nah, jadi pada kali ini kita akan mengulas tentang memori series karya Suwandi Waeng dengan ukuran 145 x 150 cm yang terbit pada tahun 2024. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang unsur pada karya seni ini. Yang pertama ada titik. Meskipun tidak terlalu menonjol, unsur titik pada gambar ini bisa kita lihat pada dedaunan, rumputan, dan bagian-bagian kecil lainnya. Titik-titik memberikan tekstur dan kedalaman pada objek. Yang kedua ada unsur garis. Unsur garis sangat dominan pada gambar ini. Garis-garis tegas digunakan untuk menggambarkan pohon dan cabang-cabangnya yang menjulang. Yang terakhir ada unsur warna. Penggunaan warna pada lukisan ini cukup menarik. Warna hijau dominan pada rumputan, daun. Selanjutnya ada warna kuning. Warna kuning ini dominan pada pohon yang menjulang tinggi. Dan selanjutnya ada warna ungu yang terdapat pada gambar tangga-tangga ini. Dan yang terakhir ada warna biru yang digunakan untuk gunung. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip seni rupa. Yang pertama ada keseimbangan. Lukisan ini menggunakan keseimbangan asimetris. Bagian-bagian kiri mendominasi oleh pohon-pohon berwarna kuning cerah yang kontras latar belakang hijau. Yang kedua ada kesatuan. Tema alam. Semua elemen dalam lukisan ini berhubungan dengan alam, pohon, rumput, bukit, dan tangga. Dan selanjutnya ada proporsi. Proporsi antara pohon, gunung, dan tangga terlihat seimbang. Pohon yang tinggi memberikan kesan yang menjulang, sementara tangga dan bukit menciptakan perspektif kedalaman. Lukisan ini dibuat oleh Suwandi Waeng pada tahun 2024. Lukisan ini bernama Memori Series 4 dan dibuat menggunakan cat akrilik di kanvas. Lukisan ini memiliki ukuran yang cukup besar, yaitu 205 x 194 cm. Unsur seni rupa yang ada di lukisan ini yaitu adalah unsur warna, unsur garis, dan unsur gelap terang. Seperti yang kita bisa lihat di sini, lukisan ini didominasi oleh warna merah, oranye, dan kuning. Perpaduan warna-warna ini menciptakan kontras yang kuat sehingga menarik perhatian, ditambah latar belakang ungu dan biru muda sebagai pelengkap. Yang kedua adalah unsur garis. Kita bisa melihat garis-garis yang melengkung dengan tegas dan terlihat pada cabang-cabang dedaunan. Yang ketiga adalah unsur gelap terang. Kontras gelap dan terang yang ada di lukisan ini terlihat dengan jelas, di mana dedaunan yang di depan diberi warna lebih cerah dari dedaunan yang ada di belakang. Hal ini menciptakan kesan kedalaman lukisan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang prinsip seni rupa yang ada di lukisan ini. Jadi, prinsip seni rupa yang ada di lukisan ini adalah kontras, proporsi, dan kesatuan. Prinsip kontras bisa kita lihat dari perbedaan warna-warna yang ada di lukisan ini dengan warna latar belakang yang lebih tidak mencolok, serta perbedaan warna gelap terang membuat fokus utama lukisan ini ada di elemen tengah lukisan. Prinsip proporsi ini bisa dilihat dari ukuran dedaunan dan cabang yang dibuat bervariasi supaya memberikan dimensi dan kedalaman yang menciptakan efek visual yang menarik.
Prinsip kesatuan bisa kita lihat dari beberapa elemen, mulai dari warna, garis, hingga bentuk berpadu, sehingga menciptakan kesan utuh dalam lukisan ini. Hari ini kita akan menganalisis sebuah karya menarik berjudul Hunting yang dibuat oleh Anto Budiono dalam kolaborasi dengan Haider Emen. Karya ini dibuat pada tahun 2024 menggunakan media akrilik di atas kanvas dengan ukuran 130 x 160 cm. Saya akan menjelaskan tentang 3 unsur seni rupa dalam karya Hunting ini. Yang pertama, ada unsur garis. Karya ini memperlihatkan penggunaan garis yang dinamis dan ekspresif. Perhatikan garis-garis tegas pada struktur tangga yang geometris, menciptakan kesan yang kokoh dan stabil. Kontras dengan itu, garis-garis organik dan mengalir pada ilustrasi awan dan gelombang air memberikan nuansa yang lebih lembut dan dinamis. Yang kedua, ada unsur warna. Penggunaan warna dalam karya ini sangat strategis. Dominasi warna netral seperti abu-abu pada latar belakang menggambarkan fokus pada subjek utama. Aksen-aksen warna cerah seperti merah pada figur anime, biru pada kucing dan gelombang air, serta warna kulit kecoklatan pada figur pemburu menciptakan kontras yang menarik perhatian. Sedangkan unsur yang ketiga yaitu bentuk. Karya ini menampilkan perpaduan bentuk yang unik antara realistis dan kartun. Figur manusia pemburu digambarkan secara realistis dengan anatomi yang proporsional. Sementara elemen-elemen seperti kucing dan karakter anime digambarkan dalam gaya ilustrasi yang lebih stilistik. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang 3 prinsip seni rupa dalam karya Hunting. Yang pertama, ada prinsip unity atau kesatuan. Meskipun menghubungkan gaya visual yang berbeda-beda yaitu realis dan ilustrasi, karya ini tetap memiliki kesatuan yang kuat melalui komposisi yang terstruktur. Semua elemen terhubung dalam satu narasi perburuan yang dinamis, diperkuat dengan penggunaan warna dan garis yang konsisten. Prinsip kedua yaitu prinsip keseimbangan. Karya ini menunjukkan keseimbangan asimetris yang menarik. Berat visual terdistribusi secara dinamis antara figur pemburu di tengah, ikan di kanan, dan elemen-elemen dekoratif di sisi kiri. Posisi tangga sebagai elemen struktural membantu menjaga stabilitas komposisi secara keseluruhan. Prinsip yang ketiga yaitu ada prinsip irama. Terdapat irama visual yang kuat melalui pengulangan elemen-elemen seperti gelombang air, awan, dan pergerakan figur-figur dalam karya. Arah gerakan dari kiri ke kanan menciptakan alur naratif yang dinamis, membawa mata penonton mengikuti aksi perburuan yang sedang berlangsung. Kesimpulannya adalah karya Hunting ini merupakan contoh menarik bagaimana seniman mengkombinasikan berbagai gaya visual dan unsur seni untuk menciptakan narasi yang dinamis dan memikat. Perpaduan antara realisme dan ilustrasi manga menciptakan kreativitas dan keberanian dalam eksplorasi artistik. Jadi ini merupakan karya seni rupa yang dibuat oleh Iki Koro. Nah, judul dari lukisan ini sendiri itu adalah Selamat Pagi dari Pinggiran Bantul. Di sini aku bakal jelasin tentang 3 prinsip dari lukisan ini dulu sendiri. Di sini tuh ada prinsip keselarasan. Dari satu lukisan ini, menurut saya lukisan ini mempunyai prinsip keselarasan. Di sini tuh ada perpaduan antara cahaya, bentuk, dan warna itu selaras. Contohnya aja kayak misal ini tuh antara buah ini, menurut saya ini selaras ya. Dan kemudian ada prinsip penekanan. Dalam lukisan ini tuh ditekankan pada sosok laki-laki yang berjas kuning ini yang di tengah ini. Nah, dan terakhir itu ada prinsip gradiasi. Susunan warna dari lukisan ini sendiri itu ada yang dari berwarna tipis hingga gelap. Contohnya kayak ini, dari warna terang gelap. Terus dari matanya ini juga ada yang dari gelap terang gitu. Selanjutnya saya bakal jelasin tentang unsur-unsur dari lukisan ini. Di lukisan ini tuh adalah unsur garis. Dapat dilihat ya, ini menghubungkan dari titik yang A ke B,
pokoknya dia menghubungkan garis gitu. Ini di mejanya juga ada. Terus kemudian ada unsur tekstur dari lukisan sendiri ini tuh halus, dan mungkin karena ada cat yang kurang merata jadi kayak ada kesan sedikit kasar sedikit gitu. Dan yang terakhir ada unsur ruang. Contohnya aja dapat dilihat di lukisan itu unsur ruangnya ada kayak sebuah pedesaan kecil yang seperti punya ruang gitu, dan ada ladang-ladang yang cukup besar dan luas yang juga membuat kesannya tuh ada ilusi. Sekian dari kami, terima kasih. Bye.